Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibsa Putra. Saya mahasiswa dari Pendidikan Sejarah angkatan 2020 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pada era Kejayaan I ya. Yang pertama itu Kerajaan Mataram kuno. Menurut yang saya ketahui bahwasanya Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Sanjaya. Beliau ini memiliki perhatian khusus pada perkembangan agama. Nah, pada perkembangannya Kerajaan Mataram kuno ini pernah dipimpin oleh 3 dinasti atau 3 wangsa. Yang pertama itu Wangsa Sanjaya, terus yang kedua Wangsa Shalendra, dan yang ketiga itu Wangsa Isyana. Adapun bukti-bukti yang membenarkan tentang keberadaan Kerajaan Mataram kuno ini bisa dilihat dari beberapa prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Yang pertama ini Prasasti Kalasan. Nah, Prasasti Kalasan ini menceritakan tentang persetujuan dari Maharaja Diyah Pancapana Pamakarana untuk membangun beberapa bangunan suci. Nah, yang kedua itu Prasasti Klurak. Prasasti ini menceritakan atau berisi tentang pembuatan arca manjusri. Nah, dan yang ketiga ini Prasasti Kadu ataupun Prasasti Balitung yang berisi atau menceritakan tentang silsilah raja-raja keturunan Sanjaya. Yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan yang sangat sukses atau sangat maju di bidang kemaritimannya. Mungkin kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bidang maritim ini bisa dicontoh oleh Nusantara sekarang, yaitu Indonesia. Pada masa ini Kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur pelayaran dari Asia Barat hingga Asia Timur, dan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu sangat kuat di bidang kemiliterannya, sehingga para pedagang atau para saudagar dari Cina ataupun India dan Arab yang hendak melakukan perdagangan, mereka itu memiliki rasa aman tersendiri itu, sehingga mereka mau berdagang dengan Sriwijaya ataupun singgah di pelabuhan-pelabuhan daerah kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya itu menerapkan sistem bea cukai sebagai keuntungannya. Nah, dan ternyata Kerajaan Sriwijaya itu menyadari bahwasanya kekayaannya itu bukan hanya berada di bidang perekonomian saja, melainkan juga di bidang di bidang pendidikan. Nah, untuk itu mereka itu sangat menjalin hubungan baik dengan kerajaan Bengala yang ada di India, yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Dan pada perkembangannya Raja Dewa Paladewa ini menghadiahkan sebidang atau sepetak tanah kepada Raja Balaputra Dewa yang memimpin atau berkuasa di Kerajaan Sriwijaya pada masa itu, untuk dijadikan tempat atau asrama bagi para pelajar yang berasal dari Sriwijaya. Nah, tentang kesuksesan Sriwijaya di bidang pendidikan ini bisa dilihat dari catatan Itsing yang melakukan perjalanan ke Asia. Nah, jadi dia ini menceritakan bahwasanya pada masa itu Sriwijaya itu menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang berada di Asia Tenggara. Selanjutnya itu di balik kesuksesan Kerajaan Sriwijaya di bidang maritim maupun pendidikan, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu serangan dari Kerajaan Chola yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Rendra Chola I yang mengirimkan pasukannya ke daerah kekuasaan Sriwijaya. Yang kedua itu munculnya kekuatan baru yang diakibatkan dari beberapa daerah yang memisahkan diri. Yang ketiga itu perubahan kondisi iklim yang terjadi pada masa itu. Dan yang keempat itu ekspedisi Pamalayu yang dijalankan atas
inisiatif Raja Kartanegara yang bertujuan untuk merekrut kekuatan-kekuatan dari Jawa dan Sumatera, yang tujuan utamanya itu untuk menghadapi ancaman dari Kubilai Han dari dinasti Mongol. Namun pada prosesnya itu terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga ada Wangsa Isyana. Nah, jadi seperti yang sudah diceritakan di awal bahwasanya Kerajaan Mataram kuno ini pernah dipimpin oleh beberapa dinasti atau wangsa, salah satunya itu Wangsa Isyana. Jadi Wangsa Isyana ini ada kaitannya dengan Kerajaan Mataram kuno. Ya, dari pendiri Wangsa Isyana ini yaitu Empu Sindok yang memindahkan Kerajaan Mataram kuno itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, jadi pemindahan ini bukan tanpa sebab, karena pada masa itu terjadi letusan Gunung Merapi sehingga menghancurkan Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah. Nah, adapun bukti-bukti tentang keberadaan Wangsa Isyana ini bisa dilihat dari batas-batas wilayah kekuasaannya. Yang pertama itu ada Candi Lor, ada Candi Cungrang, dan Candi Songgoriti. Nah, mungkin hanya segitu. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih.